Halo semuanya, selamat datang di video ini bersama saya Muhammad Saman Gifari. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Perkenankan saya, kali ini di video saya akan menjelaskan materi tentang Prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Jadi, prinsip-prinsip organisasi pendidikan merupakan panduan atau pedoman dasar yang mengatur cara sebuah lembaga pendidikan diorganisir dan dijalankan. Sebelumnya, apa itu organisasi pendidikan? Organisasi pendidikan mengacu pada entitas atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan. Organisasi pendidikan dapat mencakup berbagai tingkat, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional. Jadi, beberapa jenis organisasi pendidikan yang umum atau sering kita temui, misalnya yang pertama ada lembaga pendidikan formal, seperti sekolah prasekolah, kayak TK atau PAUD, lalu ada SD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau universitas. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan non formal, seperti kursus atau pelatihan, lembaga bahasa atau kursus bahasa, lembaga pelatihan teknis dan vokasional. Lalu yang ketiga ada lembaga pendidikan informal seperti kursus online atau komunitas belajar dan klub. Lalu selanjutnya ada organisasi pemerintah dan pendidikan nirlaba. Lalu ada asosiasi dan organisasi profesional, lembaga penelitian pendidikan, badan akreditasi pendidikan, serta lembaga pendidikan khusus. Nah, jadi organisasi pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan mereka juga berperan dalam mengembangkan kebijakan dan standar untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Lalu, kali ini ada prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Nah, yang merupakan panduan atau pedoman dasar yang mengatur cara sebuah lembaga pendidikan diorganisir dan dijalankan. Nah, berikut ada beberapa prinsip organisasi yang sangat penting. Yang pertama ada tujuan dan sasaran yang jelas. Organisasi pendidikan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan ini harus mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai pendidikan yang diinginkan. Lalu ada partisipasi dan keterlibatan stakeholder, yaitu melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan perkembangan lembaga pendidikan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Lalu ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan pendidikan, termasuk teknologi dan kebutuhan siswa. Mereka harus fleksibel dalam menyediakan solusi pendidikan yang efektif. Lalu ada keterbukaan dan transparansi, yaitu informasi mengenai proses pendidikan, kebijakan, dan keputusan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya, kualitas dan akuntabilitas, keadilan dan kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang sama dan akses yang adil kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, dan faktor-faktor lainnya. Lalu ada pengintegrasian teknologi pendidikan, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Lalu ada evaluasi dan pemantauan berkala, yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap program, kurikulum, dan kinerja siswa serta guru untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang sedang berjalan. Lalu ada kemitraan dengan komunitas, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Lalu ada pengembangan karakter dan etika, yaitu mendorong perkembangan karakter positif, nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada siswa. Lalu yang terakhir ada inovasi dan kreativitas, yaitu mendorong inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Nah, jadi dari 13 prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi
dapat disimpulkan prinsip-prinsip ini bersifat umum dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing lembaga pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah organisasi pendidikan dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Demikianlah materi yang saya jelaskan tadi. Dan sekarang, perkenankan saya untuk mempromosikan prodi saya Manajemen Pendidikan. Mari bergabung dengan Universitas Negeri Surabaya Manajemen Pendidikan dengan visi unggul dalam pendidikan, fokus dalam keilmuan manajemen. FIP Jaya! Aduh, bingung nih, enaknya masuk universitas mana ya? Ngapain bingung sih? Sini. Tuh, masuk UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Tapi kalau misalnya aku masuk UNESA, enaknya tuh pilih jurusan apa? Ngapain bingung? Masuk MP tuh. Siapa kita? Manajemen Pendidikan. MP.